Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 migrasi data. Pada video ini, kami akan membahas tentang migrasi data retail pada Odoo 16. Migrasi data ini merupakan proses mentransfer data ke sistem Odoo untuk memudahkan dalam menginput data dengan cepat dan mudah. Sebenarnya kita bisa saja menginput data itu satu persatu, namun tentu itu akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, data yang akan kami input ini adalah data perusahaan retail, yang mana perusahaan retail adalah jenis perusahaan yang bergerak dalam industri penjualan langsung kepada konsumen akhir. Dalam proses migrasi data ini, kelompok kami terbagi dalam beberapa peran. Terdapat 5 anggota, yaitu Chandra Wisnu Siagian, yang mana dia akan melakukan instalasi modul dan juga basic setup. Kemudian ada Ibu Gede Bagus Putra Sujana, yang mana dia akan melakukan modul post atau sales. Kemudian juga ada saya sendiri dari Epsa, saya akan melakukan create group dan login karyawan dan juga dalam modul purchase. Selanjutnya ada Ahmad Ripaldi Pasaribu, dia berperan dalam modul inventory dan juga backup database. Yang terakhir ada Widya Rama, yang akan berperan dalam modul accounting. Baik, untuk langkah pertama yaitu instalasi modul dan basic setup akan dilakukan oleh Chandra. Operasi bisa dengan ngecek Eko98, misalnya sangat menggunakan create group dan login karyawan. Data kita langsung ke ordernya. Pertama-tama kita masuk pada database Odoo 16 migrasi kelompok 13. Selanjutnya kita ke bagian setting. Kemudian di bagian setting ini di users, kita pilih manage user. Untuk membuat user atau login karyawan itu kita bisa pilih ini. Selain itu juga ada cara yang lebih mudah, yaitu kita ke bagian favorit, kemudian pilih import record. Nah, di bagian import record ini kita akan mengimport file berbentuk CSV atau Excel, yang mana di dalamnya sudah terdapat data-data user seperti nama, login, email, dan lain-lain. Jadi upload file. Sehingga di sini sudah ada file yang kita masukkan. Kita bisa memaksa dulu seperti file kolom, berganti itu ada Chandra, atau lebih ringkasnya bisa kita klik paste untuk masuk ke cocokan data. Nah, ini artinya data yang kita masukkan itu sudah cocok. Maka kita bisa pilih import. Nah, di sini adalah data-data yang kita import tadi. Kita akan mengkonfigurasi salah satunya. Misalnya Ripaldi ini. Nah, Ripaldi ini berperan dalam bagian inventory sebagai supervisor yang kita bisa mengatur hak aksesnya di bagian ini. Karena Ripaldi adalah supervisor inventory, maka di bagian inventory ini kita pilih sebagai user. Sebagai administrator, di modul lainnya kita pasangkan saja. Oke, selanjutnya bisa kita pilih save di bagian ini. Nah, itulah contoh bagaimana kita membuat user pada Odoo. Kemudian kita akan coba login dengan akun Ripaldi ini. Jadi di sini kita akan coba masuk sebagai Ripaldi. Nah, jika user tersebut sudah masuk, biasanya akan statusnya berubah seperti ini atau confirm. Operasi bisa dengan ngecek Eko98, misalnya saya akan melakukan create group dan login karyawan. Data kita langsung ke ordernya. Pertama-tama kita masuk pada database Odoo 16 migrasi kelompok 13. Selanjutnya kita ke bagian setting. Kemudian di bagian setting ini di users, kita pilih manage user. Untuk membuat user atau login karyawan itu kita bisa pilih ini. Selain itu juga ada cara yang lebih mudah, yaitu kita ke bagian favorit, kemudian pilih import record. Nah, di bagian import record ini kita akan mengimport file berbentuk CSV atau Excel, yang mana di dalamnya sudah terdapat data-data user seperti nama, login, email, dan lain-lain. Jadi upload file.
Ya, di sini sudah ada file yang kita masukkan. Kita bisa memeriksa dulu seperti file kolom, berbagi, itu ada Chandra, atau lebih ringkasnya bisa kita klik tes untuk ngecek kecocokan data. Nah, ini artinya data yang kita masukkan itu sudah cocok. Data kita bisa pilih import. Nah, di sini adalah data-data yang kita import tadi. Kita akan mengkonfigurasi salah satunya. Misalnya Vivaldi ini. Nah, Vivaldi ini dia berperan dalam bagian inventory sebagai supervisor yang kita bisa mengatur hak aksesnya di bagian ini. Karena Vivaldi adalah supervisor inventory, maka di bagian inventory ini kita sebagai user. Sebagai administrator, di mode lainnya kita ketik saja. Oke, selanjutnya bisa kita pilih save di bagian ini. Nah, itulah contoh bagaimana kita membuat user pada order. Kemudian kita akan coba login dengan akun Vivaldi ini. Di sini kita akan coba masuk sebagai Vivaldi. Nah, jika user tersebut sudah masuk, biasanya akan statusnya berubah seperti ini atau confirm. Baik, saya Bagus. Di sini saya akan melakukan migrasi data mengenai untuk modul sales dan post. Untuk migrasi data yang akan saya lakukan yaitu untuk data customer, price list, sales order outstanding, itu untuk modul sales, dan untuk modul postnya itu ada shop pada post, kemudian payment method, dan produk. Baik, kita langsung saja ke Udo-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan login pada Udo dengan username dan password yang telah diberikan staf IT. Dan di sini saya sudah membuka modul sales. Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah melakukan import pada customer. Untuk melakukannya, di sini kita pilih order dan pilih customer. Lalu kemudian pilih favorite dan import records. Lalu upload file dan pilih file yang ingin diupload. Kemudian open. Dan di sini sesuaikan file tersebut. Ini ID sudah benar external ID, name, country sudah Macau, customer aktif, email, dan jika sudah, kita bisa tes terlebih dahulu sebelum melakukan import. Jika sudah everything seems valid, maka data ini sudah bisa kita import dan customer sudah berhasil dibuat sebanyak 5 customer. Kemudian selanjutnya akan saya import adalah price list. Untuk melakukan import price list, kita bisa pergi ke produk, lalu kemudian ke price list. Kemudian pilih favorite dan import records. Kemudian pilih upload file. Nah, kita sesuaikan di sini. Ini produk, minimum quantity, fixed price, dan apply on. Nah, kemudian kita bisa tes dulu. Sudah everything seems valid, lalu bisa kita import. Di sini sudah ada price list instruksi 03 dengan beberapa produk yang tersedia. Ada 5 produk di sini. Untuk kurensinya di sini sudah disesuaikan dengan country-nya atau negaranya, yaitu Macau dengan kurensi MOP. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan import price list, saya akan melakukan import sales order outstanding. Untuk melakukannya, kita bisa pilih order, kemudian pilih orders. Nah, di sini kita pilih favorite, dan pilih import records, lalu upload file. Nah, di sini kita sesuaikan dulu, ini order date, order lines product, order quantity, order lines unit price, order line text, dan price list. Jika sudah, kita tes terlebih dahulu. Di sini terdapat suatu error, yaitu unknown error, import class error, datetime instance. Baik, di sini dikatakan terdapat error pada datetime instance expected at row 5. Jadi, jika seperti ini, kita bisa pergi ke Excel-nya dulu untuk melihat errornya. Baik, di sini sudah saya buka Excel-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa terdapat error pada datetime, yaitu di bagian order di row nomor 5.
Nah, di sini berdasarkan asumsi saya, di sini sistem membaca bahwa untuk customer Jaya baru ini tidak ada order date-nya, produknya atau price list-nya. Jadi itu akan membuat ada error. Jadi seperti ini saya pindahkan ke atas. Nah, di sini saya anggap customer Jaya baru ini melakukan pembelian untuk produk ya benar pembelian untuk produk Alfredo Choco Milk. Lalu order date-nya di sini saya set untuk tanggal 8 dan untuk price list-nya sama seperti customer Sinar Harapan, yaitu Testruksi 03. Oke, saya save. Kemudian saya akan kembali ke Udu-nya. Baik, di sini saya coba impor ulang. Di sini saya tekan cancel dulu, kemudian impor ulang. Ya, seperti ini, kemudian kita tes. Dan everything seems valid, dan saya bisa melakukan import pada sales order ini. Nah, di sini sudah ditemukan dua sales order yang sudah saya import untuk Sinar Harapan dan Jaya Baru. Dengan total di sini sudah di-set dengan menggunakan kurensi dari Macau. Nah, baik. Sekian untuk import pada modul sales. Sekarang saya akan melakukan import pada modul point of sales. Pertama-tama untuk melakukan import pada Udu 16 ini, untuk pembuatannya bisa pergi ke setting. Kemudian di sini kita pilih new shop. Lalu di sini kita pilih shop 2. Dan untuk isbar restoran ini tidak dicentang karena pada file Excel yang sudah diberikan itu ini isbar atau restoran itu false. Jadi shop 2 ini bukanlah bar atau restoran. Lalu untuk melakukan pembuatan shop 2 ini kita bisa tekan save. Dan ini sudah ada shop. Nah, kemudian selanjutnya setelah melakukan pembuatan POS, yaitu shop-nya, kita bisa melakukan pembuatan payment method dengan cara pergi ke configuration, kemudian pilih payment method, pilih favorite, dan pilih import record. Di sini setelah menyiapkan suatu file, seperti ini, di sini adalah metodenya. Dan di sini ini tidak usah karena pada Udu 16 ini tidak terdapat field ini juga. Nah, kemudian kita bisa tes terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa no matching record phone for name seperti ini. Jadi ini berarti bahwa pihak accounting belum melakukan import akun pada database Udu ini. Jadi untuk menghindari error ini kita bisa melakukan tidak mengisi intermediary akun untuk sementara waktu. Kita bisa tes lagi. Kemudian everything seems valid dan import. Ini sudah ada ditambahkan dua payment method, yaitu cash dan bank. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan import untuk produk kategori, yaitu pergi ke configuration, kemudian pilih post produk kategoris, pilih favorite dan import record. Nah, seperti ini. Di sini pada post produk kategoris ini ada dua field atau file volume, yaitu sequence dan display name. Sequence itu pada Udu itu namanya sequence, dan untuk display name itu pada Udu itu namanya adalah kategori name. Dan kita bisa tes everything seems valid dan bisa kita import. Dan di sini telah terdapat 3 post produk kategori, yaitu chairs, decks, dan miscellaneous. Baik, sekian migrasi data pada sales dan point of sales dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Sekian. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan migrasi data pada modul purchase. Nah, di sini kita sudah ada pada modul purchase. Yang pertama kita akan melakukan konfigurasi bagian setting, kemudian kita pilih di bagian order ini purchase order approval untuk membuat minimum atau berubah harga pada pembelian. Bisa kita centang, kemudian kita atur harga. Misalnya saya mau membuat harga 2000 dengan tawang Macau itu mau. Selanjutnya kita pilih set. Selanjutnya kita akan melakukan migrasi data handler. Pertama-tama kita ke bagian handler ini, pilih handler, terus kita bisa membuat handler itu di bagian handler ini, namun
Ada cara mudahnya, yaitu bagian favorite, lalu pilih import record, yang mana kita akan mengimport file berbentuk CSV atau Excel, yang mana itu berisi data-data vendor. Kita pilih import, kemudian pilih upload file, lalu kita masukkan file vendor yang telah disediakan. Oke, untuk mengecek apakah data ini sudah sesuai, bisa kita pilih tes. Nah, jika ada pemberitahuan seperti ini, artinya ada yang error, bisa kita perbaiki. Oke, jika sudah diperbaiki, kita klik tes lagi. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, maka artinya data ini sudah cocok dan bisa kita lihat. Pilih import. Oke, nah di sini sudah terdapat data-data vendor yang kita import tadi. Nah, ini misalnya ada beberapa data. Ini adalah data-datanya di alamatnya Ahmad Yani, Semarang, Indonesia. Oke, lanjut kita melakukan import data price list vendor. Kita ke menu configuration, kemudian pilih vendor price list. Sama seperti tadi, untuk membuat vendor price list bisa pilih new di pojok kiri ini. Namun untuk cara mudahnya, kita pilih data-data price list vendor ini dengan format file Excel atau CSV. Kita bisa mengimportnya di bagian favorites, kemudian pilih import record, lalu pilih upload file, kemudian pilih file yang ini. Oke, nah di sini sudah terlihat vendor price list yang kita import tadi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan import data outstanding purchase order. Jadi data outstanding purchase order ini harus diimport, sehingga nanti ketika kita melakukan pengiriman kita menerima barang tersebut. Outstanding purchase order ini bisa kita lakukan di menu wallet, kemudian request for quotation, lalu ke bagian package, pilih import record, pilih upload file, dan pilih file ini. Ini bisa kita import. Nah, di sini sudah terlihat purchase order yang kita import. Jadi bisa kita terima barangnya dari vendor ketika nanti si vendor ini mengirimkan barang. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai migrasi data untuk model purchase. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fali Pasaribu dengan NIC CP028. Nah, di sini saya akan berperan sebagai yang memegang modul inventory pada kelompok 13, di mana tugas kali ini yaitu mengenai migrasi data. Nah, adapun pada inventory, fitur-fitur yang akan dilakukan migrasi data antara lain ada unit of measurement, kemudian kategori produk, juga inventory adjustment ataupun stock of name. Dan nanti di bagian akhir saya juga akan menjelaskan sedikit bagaimana cara melakukan backup data pada database Odoo. Oke, langsung aja kita ke Odoo dan di sini kita langsung ke modul inventory. Nah, yang pertama adalah kita akan membuat ataupun melakukan migrasi data pada master data UOM ataupun unit of measure. Nah, jadi caranya kita ke segment configuration, kemudian di paling bawah ada UOM categories, kita klik aja. Dan di sini langsung aja kita import records. Dan sebelumnya untuk format master data dari UOM seperti ini teman-teman. Ada field column name, kategori, tipe, dan juga rasio. Oke, langsung aja kita upload filenya. Oke, ini filenya, kita klik open. Kemudian kita coba tes. Oke teman-teman, di sini statusnya sudah everything seem valid. Jadi langsung aja kita klik button importnya. Dan ini udah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini sudah bertambah UM-nya jenis PCS atau PCS, kemudian karton 24 dan juga karton 36. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan migrasi data pada kategori produk. Nah, masih sama pada segmen configuration. Kemudian bagian produk, nah di sini ada produk kategoris, kita klik aja. Dan seperti biasa untuk mengimport kita ke
button favorit, kemudian import records, kita upload file, dan di sini kita pilih yang produk kategorinya. Oke, ini sudah masuk semua untuk data filenya. Kemudian kita coba tes terlebih dahulu. Oke, nah di sini terjadi error pada bagian stock output input. Kemudian juga ada income account, expense account. Nah, di sini tertera no matching records found. Nah, jadi ini kita hapus saja bagian yang error ini. Oke, kemudian kita coba tes lagi. Nah, di sini statusnya sudah everything seems valid. Langsung aja kita import filenya. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, kita import ataupun kita lakukan migrasi data menggunakan master data. Produk kategori di mana di sini salah satunya ada jenis produk kategori persediaan buku, ATK dan juga aksesoris. Oke, kemudian kita lanjut pada migrasi data yang ketiga, yaitu produk. Nah, untuk yang produk kita ke segmen produk. Kemudian kita pilih yang produk lagi. Nah, di sini seperti biasa kita import record. Oke, ini udah masuk data dari Excel tadi teman-teman. Kita coba tes. Nah, di sini everything seems valid. Langsung aja kita import. Oke, ini datanya sudah berhasil. Kita masukkan untuk data produknya. Ada Alfredo, Open Label, Wafer Tango, UP, dan yang lainnya. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan migrasi data pada inventory adjustment. Jadi untuk fitur ini kita ke side menu operation. Nah, di sini ada inventory adjustment-nya. Kita klik dan seperti biasa kita ke button favorit, kita import. Oke, di sini udah masuk filenya teman-teman. Kita coba tes. Nah, everything seems valid. Langsung aja kita import filenya. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita coba ini ya teman-teman, kita klik all, kemudian kita apply semuanya. Ini langsung aja kita apply. Oke, nah ini udah berhasil. Oke, kita coba ke produk ya teman-teman. Nah, jadi kan tadi sebelumnya untuk ketika kita memasukkan produk pada on hand-nya itu masih 0. Nah, tapi setelah kita import data inventory adjustment-nya dan kita lakukan apply all. Nah, ini untuk status on hand-nya sudah berubah. Salah satunya yang Alfredo 4 season ya. Itu on hand-nya sudah 34 unit, yang sebelumnya 0. Karena pada inventory adjustment itu ada field column counted, product counted. Jadi produk yang terhitung, sehingga secara otomatis akan terupdate pada produknya. Oke, yang terakhir adalah di sini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan backup data ya pada database Odoo. Oke, ini kita log out terlebih dahulu. Oke, nah jadi untuk melakukan backup database Odoo, kita klik terlebih dahulu bagian database yang select ini. Nah, kemudian di sini ada banyak database ya. Kita ke bagian paling bawah, kita klik yang manage database. Nah, di sini seperti yang tertampil ya pada layar, setiap database itu memiliki 3 fitur utama. Yang pertama ada backup, kemudian ada duplicate, dan delete. Nah, backup seperti biasanya untuk membackup database kita, kemudian untuk duplicate, ini mengcopy database, dan juga delete yang untuk menghapus. Nah, di sini kita coba yang ini ya, database kelompok kami, kelompok 13. Kita coba klik backup. Nah, jadi di sini adalah tampilan kita untuk melakukan backup. Dan di sini perlu master password, di mana master password ini didapatkan ketika kita pertama kali menginstal Odoo-nya. Jadi kita harus menyimpan master password-nya supaya bisa kita gunakan untuk melakukan backup. Nah, untuk backup formatnya kita gunakan yang zip aja. Nah, namun sebelumnya di sini saya tidak mendapatkan akses ya untuk master password-nya, jadi di sini saya hanya menunjukkan bagaimana caranya. Setelah kita masukkan master password-nya, klik backup, nah nanti kemudian akan terdownload ya ataupun tersimpan di file manager. Nah, lalu bagaimana untuk
melakukan restore dari data backup tersebut. Nah, ini kita pilih nih teman-teman yang restore database. Nah, di sini kita pilih choose file yang setelah kita backup tadi yang berbentuk zip. Dan di sini kita perlu masukkan master password lagi ya. Dan pastinya menggunakan database name sesuai dengan database yang sini teman-teman, yang kelompok 13. Oke, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang berperan sebagai modul inventory ya, dimana tadi fitur-fitur yang dijelaskan itu ada berupa melakukan migrasi data pada UOM, kategori produk, dan juga inventory adjustment, dan terakhir melakukan backup data. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan migrasi data pada modul accounting. Perkenalkan, nama saya Widya. Di sini saya berperan sebagai accounting. Langkah pertama, saya harus membuka modul accounting terlebih dahulu. Selanjutnya, pilih configuration, lalu pilih chart of account. Selanjutnya, dipilih favorit, lalu klik import record. Nah, di sini di upload file aja, filenya yang sudah tadi disiapkan, account, lalu di okein, di open, lalu klik tes, disesuaikan dulu datanya sudah sesuai atau belum, lalu dilanjutkan jika sudah, dipencet tes. Selanjutnya jika ada everything is valid, baru diimport. Nah, seperti ini tampilannya akun-akun yang sudah diimport. Selanjutnya ke kontak, ke klik configuration, klik bank, lalu klik import record, lalu upload file dan pilih bank account, lalu di open. Selanjutnya di tes saja. Jika terjadi error seperti ini, maka untuk ID-nya disilang aja, lalu kita tes lagi, everything is valid, baru kita import. Jika sudah diimport, seperti ini tampilannya, nama-nama banknya kurang lebih seperti ini. Lanjutnya kita kembali ke configuration, lalu bank account, lalu kita pilih import data, kita upload file, lalu kita pilih data bank account. Selanjutnya kita tes. Jika terjadi error seperti ini, maka kita harus memilih membuka datanya terlebih dahulu, membuka file data yang tadi dibuat, yaitu data bank account. Ditunggu sebentar, lalu di blok seluruh data ini, lalu kita ganti minusnya, kita refresh di minus aja, lalu refresh all, close, lalu kita save. Selanjutnya kita ke bagian data, kita mau mengubah filenya menjadi CSV, diklik aja, ditunggu dulu sebentar, lalu kita pilih file yang tadi, file data account, bank account, diklik aja, lalu kita pilih sheet 1, lalu kita transport data, lalu kita klik create and load, dipilih create and load, lalu seperti ini tampilannya, dirapikan saja. Lanjutnya kita save, ditunggu, di oke aja, no, oke, di save lagi, no, diganti aja nama akunnya, nama filenya, di save. Selanjutnya baru kita ke udonya, di load file lagi, pilih data yang tadi kita buat, lalu kita tes, di create aja, lalu kita tes lagi, everything is valid. Setelah itu baru kita import. Nah, seperti ini tampilannya ya. Selanjutnya kita ke journal entries, lalu kita pilih favorite, kita import record, lalu kita pilih upload file. Di sini saya akan mengupload account beginning balance, lalu di open aja. Selanjutnya kita klik tes. Nah, jika terjadi error seperti ini, tulisannya di sini date, berarti kita harus membenarkan dulu data tanggalnya. Kita buka. Nah, di sini saya ganti terlebih dahulu tanggalnya. Setelah itu, setelah sudah diganti tanggalnya, kan ini, terus save aja. Lalu kita coba lagi load file, kita account beginning balance, di open, tes, ternyata masih ada jurnalnya.
Di sini dirapikan dulu 00-nya karena tidak terbaca jika 00-nya ini kurang rapih. Selanjutnya dirapikan terlebih dahulu semuanya. Setelah itu kita load file dan tes kembali dan tulisannya everything is valid. Lalu kita klik import. Setelah diimport akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian configuration. Kita mau selanjutnya ke menu setting. Di menu setting ini saya akan melakukan multi currency, yaitu sistem yang dirancang untuk menyajikan pelaporan untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang. Di sini mata uangnya saya menggunakan mata uang MOP, didesain dengan fleksibel untuk dapat menjawab kebutuhan perusahaan, disesuaikan dengan data yang diberikan oleh mentor. Jika sudah selesai, di save saja. Kita klik save, lalu kita lanjut ke bagian tax atau pajak. Di sini kita pilih ke configuration, lalu kita pilih tax, lalu kita pilih menu favorit. Selanjutnya kita import record. Selanjutnya klik upload file. Kita pilih yang tax, import tax, open. Lalu kita klik tes. Di sini terdapat, kita pilih saja yang purchase. Lalu kita tes lagi. Jika terjadi everything is valid, baru kita import. Setelah diimport, tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat sales purchase ya. Setelah import master data tax selesai, selanjutnya kita akan melihat reportingnya. Kita ke menu accounting, lalu kita pilih yang reporting, lalu kita pilih yang balance sheet, disesuaikan saja datanya balance sheet. Setelah disesuaikan seperti ini, lalu kita klik print aja, ditunggu, lalu start download, klik open. Seperti ini tampilan dari balance sheet-nya. Selanjutnya, setelah balance sheet-nya selesai, kita kembali ke ini, di okein aja dulu, di cancel, pilih reporting lagi, kita pilih ke profit and loss. Untuk profit and loss di channel terang dulu yang bagian display. Untuk start date-nya dan end date-nya nanti diisi dulu. Klik print, di okein aja. Nah, di open. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk pelaporannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baiklah, itulah tadi penjelasan kami mengenai migrasi data retail dan dari simulasi kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.